Hi again everyone, welcome back again di altcoin update. So altcoin update kali ini kita akan bahas kembali untuk XRP. Sebetulnya XRP baru banget 4 hari yang lalu kita bahas, cuman hari ini ada berita menarik yang teman-teman perlu ketahui. Dan kebetulan XRP juga masih menjadi bagian dari top 5 coin. So seharusnya BNB dulu, tapi mungkin XRP dulu kali ya, karena ada berita yang lebih mencengangkan teman-teman perlu kita bahas. And then berikutnya mungkin either Dogecoin atau Cardano atau mungkin BNB yang akan kita bahas sama teman-teman. Mungkin nanti saya akan voting dulu di Telegram, kalian bisa pilih next coin yang akan kita bahas. Nah guys, jadi ada berita yang cukup menarik ya seputaran XRP. Intinya ada beberapa XRP yang dipindahkan. Beberapanya itu dalam jumlah yang sangat besar, bukan jumlah yang sangat kecil. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, XRP telah memindahkan lebih dari 200 juta token ya setelah di unlock escrow fund. Okay, based on on-chain data. Jadi XRP Whales telah membuat gerakan masif ya atau major memindahkan 200 juta token ya untuk memulai tahun baru. Luar biasa. Berdasarkan data yang masuk ya, survei membuktikan pemilih 100 ya. Sekitar 70 juta XRP were moved from unknown wallet to crypto exchange Bitstamp yesterday in 2 separate transactions. Jadi 40 juta dan ada 30 juta. Kemudian tambahan lagi, Wales Alert juga menemukan atau mendapatkan notifikasi kali ya bahwa lebih dari 150 juta atau hampir 150 juta XRP telah dipindahkan antara dua wallet yang tidak diketahui siapa pemiliknya pada hari pertama setelah tahun baru. 148 juta, perkiraan itu sekitar 50 juta 372.552 US dollar itu dipindahkan dari unknown wallet to unknown wallet. Dan yang sebetulnya yang menarik ya ini sebenarnya karena ada yang di-unlock ya, sekitar 500 juta XRP setara dengan 170 juta dolar. 1 juta dolar itu 13 miliar. 1 juta dolar itu 15 miliar sebut saja. 10 juta itu berarti 150 miliar. Dan kalau 136 juta alias 100 juta itu berarti sekitar 1.500 miliar ditambah 30%, berarti sekitar ya banyak teman-teman ya. Nah pada intinya ini koin-koin pada dipindahin, saya nggak tahu kenapa, mungkin mereka sekaligus pindahan atau gimana, kita nggak tahu teman-teman. Cuman yang pasti this is something yang kita harus perhatikan sama-sama. Jadi memang luar biasanya ya, ternyata owner XRP token tuh Whales gila juga loh teman-teman ya. Jadi kalau orang bilang XRP token ampas, nggak juga sih teman-teman. Saya nggak setuju ya, karena kalian lihat sendiri ini yang punya koin aja orang-orang crazy dengan uang yang bisa dibilang sangat banyak, luar biasa banyak. Tapi saking banyaknya membuat ancaman juga buat holdersnya XRP. Oke, so based on price action, apa yang menarik ya? Sebenarnya berita atau news ini kalau teman-teman search ya, ini tuh ada sekitar tadi pagi. Jadi sekitar maksudnya tanggal 2 hari Senin di pagi hari. Karena kalau teman-teman lihat tadi pagi tuh sempat ada pergerakan yang sangat masif. Ya, XRP turun parah banget sampai sempat nyentuh angka 0,3 dolar. Bahkan lebih rendah ya sebenarnya kalau buat exchange tertentu. Kayaknya tadi saya lihat futures market kayaknya lebih rendah lagi dari 0,3 dolar ya. Meanwhile kalau kita lihat ini udah area yang kita sudah kasih note ya dari video XRP beberapa waktu yang lalu. Jadi belum saya otak-atik, belum saya geser-geser, dan trendline-nya pun masih sama nih. Dan ternyata based on closing price yang masih bisa bertahan di atas trendline itu. So far so good sih buat XRP. Cuman sekali lagi kembali jadi pertanyaan, ini duitnya mau diapain? Pindah-pindahin begini ya, karena ternyata ada beberapa yang dipindahin ke Bitstamp juga guys nih. Nah ini dia ya, sekitar the major to Bitstamp, juga dipindahin dari Bittrex, nih unknown wallet. Perkiraan itu ya pokoknya begitu teman-teman, silahkan search sendiri ya. Ini saya cuman nambahin aja informasinya. Pasti udah pada tahu sih kalau buat XRP holder ya atau XRP army. Nah by the way guys, jadi secara closing kalau misalnya hari ini XRP somehow bisa bertahan di atas area ini,
ya sebetulnya cukup oke, cukup positif. Minimal kita bisa ngelihat XRP bakal kembali rebound dulu lah ya, karena ini perkiraan closingnya ini bisa membentuk semacam bull candle yang lumayan masif menutupi doji candle ya. Ini sebenarnya 3 ini nggak tahu sih bisa dianggap valid atau tidak, karena terjadinya pada saat kemarin tahun baruan. Jadi istilahnya memang low volatile dan tidak bisa mengambil istilahnya kita tidak bisa menjadikan itu sebagai acuan utama. Tapi yang pasti kalau secara time frame hourly saya jadi menemukan sebuah potensi terbentuknya pola falling wedge yang kalian bisa lihat di sini. Based on low price-nya, kemudian high-nya ketemu, jadilah si trendline, dan trendline ini menjadi high-low dalam sebuah pola falling wedge. Nah, kalau misalnya secara resistance level terdekat itu harusnya ada di kisaran $0.37. Seperti yang kalian lihat di sini, sebelumnya terbentuk descending triangle, break descending triangle, target berdasarkan descending triangle bisa diukur berdasarkan panjang badannya, dan dapatlah idea ya sekitar 12% ke bawah. Sekitar hari ini sebenarnya $0.32 sudah dites di level tersebut, dan major support itu bertahan dengan baik. Bahkan yang luar biasa, pin candle atau tail candle-nya itu benar-benar ya luar biasa masif guys. Ini ngejemput order beli yang luar biasa gendut kayaknya, sehingga menyebabkan harga bisa bergerak seperti ini dan akhirnya semacam reversal sehingga ada bull cross terjadi pada EMA 21 dan 8 di time frame 4 jam. Kalau teman-teman turun time frame ke 1 jam, kita bisa lihat segala prosesnya, dimana saya sudah buat analisis yang saya memang share ke advance group juga. Kita ngelihat XRP ini possibility-nya masih bisa meneruskan penguatan. By the way, pada saat XRP saya update sekitar beberapa waktu lalu, kita analisisnya cenderung ke arah turun. Jadi memang kalau teman-teman lihat di 0,338, ekspektasi saya adalah retest ke supply zone and then dia turun sampai di level $0.33. Nggak expect dia turun sejauh-jauhnya sampai $0.30 bahkan dengan buntutnya ya, karena kita waktu analisa itu semua posisinya ada di sini nih ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita zoom in ke 15 menit, karena ini saya memang share-nya di 15 menit ya, terlihat ya teman-teman. Ketika sebelumnya, di sini aja ya, ketika sebelumnya which one triangle ini sekitar tanggal 30 ya, berarti tanggal 30 tertata. Nah ini dia teman-teman, terbentuk triangle, retest terhadap triangle, break, kemudian test terhadap supply zone, retest terhadap supply zone, and then kita dapat rejection berupa inverse V formation, pullback cenderung korektif, break dari EMA, retest EMA, and then turun sampai dengan pergerakan hari ini ya. Saya lihat beberapa teman-teman advance ada yang melakukan short on XRP, so congratulations to you guys. Hopefully udah pada cuan ya, karena tadi terakhir kayaknya ngelihat udah pada cap sih di profit and loss ya. Ini dari beberapa ya, ada yang short XRP, well good for them ya. Saya juga turut berbahagia tentunya atas cuan yang lain ya. In the end kalau kita lihat progres sekarang, seharusnya sih memang sudah dipertimbangkan untuk exit. Minimal ini udah take profit ya, harusnya di 0,33 kalau based on target terdekatnya. Tapi kalau misalkan based on panjangnya ini bonus ya, harusnya stop loss sudah digeser plus ya, digeser plus. Ini posisi terakhir saya, sekali lagi ini bukan flexing tapi ini sharing aja. Ethereum Classic saya ongoing long dan posisi udah saya lagi maintain nih dengan stop loss. Di time frame 1 jam saya mengandalkan support dynamic berupa EMA 8, dan sekarang per update dia terakhir break di sini saya mulai geser stop loss saya dan saya tempel. Jadi begitu dia nanti create higher high, wah saya geser lagi. Dia create higher high, saya geser lagi. Pokoknya tempelin terus sampai akhirnya kalau kena ya udah, berarti memang segitu rezekinya. Tapi kalau misalkan belum kena, bagus, berarti nambah lebih banyak lagi rezekinya. Kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Itu sedikit mindset positif yang mungkin bisa dibawa dalam arti geser stop loss. Nah, by the way, based on time frame XRP di 1 jam, kita bisa lihat di sini ada support which is now becomes resistance, dan sekarang kita lagi pullback ongoing untuk break kembali ke atas. Hopefully kita bisa lihat hal itu terjadi, dan artinya XRP mungkin akan ngetes ke area yang tadi kita expect sebagai potensi falling wedge pada time frame 4 jam, atau paling tidak kita bisa ngetes ke $0.37. Itu yang paling possible terjadi dalam waktu dekat. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman untuk update seputar XRP
XRP. Hopefully you guys mendapatkan informasi baru dan yang menarik seputar apa yang saya sampaikan. Jangan lupa teman-teman untuk berbagi likes buttonnya. Likes button dari kalian akan menjadi support yang sangat berarti bagi saya. Dan sampai berjumpa kembali di update berikutnya. Jangan lupa untuk vote juga di Telegram, either BNB, Cardano, atau Dogecoin. Cheers guys, bye-bye!